Perkenalkan diri, Taruna tingkat 2, Politeknik Pengayoman Indonesia, jurusan Ilmu Pemasyarakatan, Wilbert Mifrisli Sambalun Hitu. Di sini saya akan menjelaskan tentang Prison Health Management, sebuah topik yang ada dalam buku Prison and Health yang diterbitkan oleh WHO pada tahun 2014. Nah, topik yang ingin saya bahas adalah tinjauan stres kerja, burnout, dan implikasi kebijakan di tengah kondisi overcapacity terhadap petugas pemasyarakatan. Lingkungan pemasyarakatan sendiri merupakan salah satu lingkungan yang memiliki tingkat risiko yang sangat tinggi, dan salah satunya adalah tekanan mental. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan tersendiri memiliki 6 fungsi, yaitu pelayanan, pembinaan, perawatan, pembimbingan kemasyarakatan, pengamatan, dan pengamanan. Fungsi-fungsi ini seperti dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, petugas pemasyarakatan harus menjamin hak-hak warga binaan ataupun tahanan melalui pemberian pelayanan, pembinaan, dan juga perawatan. Tapi di sisi lain, petugas pemasyarakatan juga harus memastikan keamanan dan ketertiban melalui pengamatan dan pengamanan. Keadaan menjaga keseimbangan peran yang tinggi ini menciptakan risiko kesehatan fisik, mental, dan kognitif bagi petugas pemasyarakatan. WHO melalui buku Prison and Health-nya menekankan bahwa good prison health is essential to a good public health. Ini berarti kesehatan di lapas dan rutan berpengaruh besar kepada kesehatan di masyarakat pada umumnya. Prinsip ini menempatkan tanggung jawab manajemen kepada pemasyarakatan untuk menciptakan lingkungan yang sehat, baik bagi warga binaan atau tahanan, serta bagi petugasnya. Jika pemasyarakatan mengalami kegagalan manajerial dalam menciptakan lapas atau rutan yang sehat, maka sistem pemasyarakatan akan menghadapi risiko tinggi akibat stres kerja ataupun burnout dari petugas pemasyarakatan sendiri. Kesehatan okupasional petugas pemasyarakatan sendiri dapat dipetakan menjadi 3 kategori utama, yaitu fisik, biologis, dan psikososial. Bahaya fisik sendiri mencakup cedera akibat kecelakaan kerja atau kekerasan karena gangguan kamtip. Bahaya biologis mencakup paparan penyakit menular yang sering terjadi pada lapas rutan seperti TB ataupun HIV. Kemudian bahaya psikososial berpusat pada dampak dari stres, konflik peran tersebut, dan trauma akibat tekanan dan tuntutan kerja. Petugas pemasyarakatan sendiri memiliki tuntutan kerja untuk menjalankan peran ganda, yaitu peran care dengan memberikan pembinaan dan juga perawatan, dan juga peran kontrol, di mana petugas pemasyarakatan harus menjaga ketertiban dan keamanan di dalam lapas atau rutan. Tuntutan kerja ini semakin berat dirasakan oleh petugas pemasyarakatan, terutama di negara-negara yang pandangan publiknya terhadap pemidanaan itu masih hanya berfokus pada perampasan kemerdekaan dan juga pembalasan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Esra Lubis dan kawan-kawan tentang stres kerja pada perawat di lembaga pemasyarakatan menunjukkan bahwa stres kerja yang dialami oleh petugas pemasyarakatan di Indonesia cenderung diciptakan oleh beban kerja yang berlebihan. Apabila stres kerja ini tidak dikelola dengan baik, dampaknya adalah penurunan kerja yang signifikan pada kinerja dan efektivitas kerja. Sementara itu, studi kualitatif yang dilakukan oleh Clarence pada Lapas Pemuda Kelas 2 Tangerang secara spesifik mengidentifikasi faktor-faktor penyebab stres kerja. Faktor utamanya adalah tingginya beban kerja karena tuntutan pekerjaan yang tidak sebanding dengan jumlah petugas yang tersedia pada Lapas Pemuda Kelas 2 Tangerang. Hal ini menciptakan disparitas antara jumlah petugas dan warga binaan. Selain itu, kurangnya pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi petugas untuk meningkatkan kinerja yang memadai, terutama dalam bidang pembinaan dan pelayanan, yang mana banyak petugas yang memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian yang tidak relevan, turut meningkatkan tuntutan pekerjaan mereka. Indikator stres yang ditemukan pada petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Tangerang sendiri mencakup kelelahan fisik dan mental, kurangnya fokus pada tugas, serta perasaan tidak mampu memenuhi tuntutan pekerjaan. Selain stres kerja, burnout juga menjadi kajian penelitian. Dalam
penelitian Andia Aji tentang hubungan antara dukungan sosial rekan kerja dengan burnout pada petugas lapas kelas 1 Semarang memberikan pemahaman tentang internal coping mechanism yang digunakan petugas. Hasil analisis regresi menunjukkan adanya hubungan negatif yang signifikan antara dukungan sosial rekan kerja dan burnout dalam koefisien korelasi sebesar minus 0,66 dan nilai P kurang dari 0,001. Dukungan dari rekan kerja ini memberikan kontribusi efektif sebesar 44%, sementara sisanya 56% merupakan varian yang dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti. Temuan ini sangat penting. Di satu sisi, ia menegaskan bahwa dukungan sosial horizontal antara rekan kerja adalah penyangga psikologis yang paling kuat. Di sisi lain, temuan mengenai prevalensi menunjukkan adanya mekanisme resiliensi yang mendalam di kalangan petugas. Meskipun lapas kelas 1 Semarang mengalami tingkat overcapacity yang ekstrim sebesar 166%, mayoritas petugas dari yang diteliti sebanyak 80 individu atau sekitar 81%-nya melaporkan tingkat burnout yang sangat rendah. Selain itu, 70% petugas juga merasakan dukungan sosial kerja yang sangat tinggi. Fenomena ini menunjukkan resiliensi psikologis yang kuat dan solidaritas internal yang tinggi sebagai mekanisme kompensasi terhadap tekanan sistemik yang seharusnya ditanggung oleh sumber daya struktural yang memadai seperti pelatihan, rasio SDM yang seimbang antara petugas dan warga binaan, serta kepemimpinan yang suportif. Dengan kata lain, kegagalan institusi dalam menyediakan sistem kerja yang aman sedang ditutupi oleh kekuatan adaptasi dan dukungan sebaya dari petugas. Stres kerja pada petugas pemasyarakatan di Indonesia tidak hanya berasal dari interaksi sehari-hari dengan warga binaan ataupun tahanan, tetapi merupakan gejala dari bahaya okupasional yang jauh lebih besar dan sistemik, yaitu krisis overcapacity. Dikutip dari laman SDP Publik, per November 2025, total penghuni pada lapas dan rutan di Indonesia adalah sebesar 278.587 penghuni, dengan jumlah kapasitas yang hanya 148.686 kapasitas penghuni. Ini berarti tingkat hunian pada lapas atau rutan seluruh Indonesia sudah mencapai 187% dari kapasitasnya. Kelebihan kapasitas ini bukan cuma masalah bagi pemenuhan hak warga binaan atau tahanan, tapi juga bahaya kesehatan kerja yang sistemik bagi petugas. Ketika lapas atau rutan melebihi kapasitasnya, lingkungan menjadi tidak aman, ketertiban sulit dipertahankan, dan risiko kekerasan, ancaman gangguan kamtip, serta insiden-insiden di luar kendali meningkat secara drastis. Petugas yang menghadapi situasi ini mengalami stres kerja yang dapat mempengaruhi mental, fisik, dan kognitif mereka, yang pada akhirnya dapat mengarah pada kondisi PTSD atau Post-Traumatic Stress Disorder. Permasalahan overcapacity ini secara langsung berdampak pada ketimpangan rasio antara jumlah petugas dan jumlah warga binaan. Data per November 2025 menunjukkan bahwa jumlah warga binaan dan tahanan seluruh Indonesia adalah 278.587. Sementara jumlah petugasnya hanya 27.341 petugas. Jika dirata-ratakan, maka satu petugas bertanggung jawab untuk 40 warga binaan atau tahanan. Beban kerja yang tinggi ini tidak sebanding dengan jumlah petugas yang tersedia, merupakan penyebab stres utama di lapas atau rutan. Temuan Brian Repi pada penelitiannya tentang faktor-faktor psikostres kerja pada aparatur sipil negara menunjukkan bahwa 91,8% responden dalam penelitian umum PNS di Indonesia mengalami beban kerja yang tinggi. Stres kerja yang dialami oleh petugas pemasyarakatan ini sangat memungkinkan terjadinya kelalaian dan kurang fokus dalam menjalankan tugas sehari-harinya. Kondisi ini tidak hanya menurunkan efektivitas kerja, tetapi juga meningkatkan risiko kesalahan operasional atau bahkan pelanggaran prosedur dan kode etik. Petugas pemasyarakatan dihadapkan pada peran ganda yang bertolak belakang. Mereka harus menjalankan tugas pengamanan dan pengawasan dengan memberikan kontrol, sambil pada saat yang bersamaan berupaya memberikan pembinaan, pelayanan, dan perawatan kepada warga binaan ataupun tahanan. Ketidakmampuan untuk menyatukan dua tuntutan pekerjaan ini menyebabkan konflik peran dan ketidakjelasan peran atau role ambiguity yang merupakan indikator penting stres kerja. Ketika penurunan kinerja terjadi,
Hal itu dapat memicu tindakan pelanggaran disiplin yang melanggar etika profesi, yang kemudian memerlukan upaya pemulihan mental yang reaktif dan institusi. Hal ini membentuk sebuah lingkaran setan di mana stres memicu krisis individual yang ditangani dengan intervensi pasca krisis daripada pencegahan sebelum krisis. Lingkungan lapas dan rutan diketahui secara global sebagai tempat dengan prevalensi penyakit menular yang tinggi. Studi pada penjara-penjara yang ada di Eropa dan Asia mengidentifikasi peningkatan tingkat stres kerja pada perawat. Petugas kesehatan di lapas atau rutan dihadapkan pada paparan kekerasan dan penyakit menular yang sangat tinggi, seperti hepatitis, tuberkulosis, HIV, dan lain sebagainya, yang dapat terjadi setiap harinya. Bahaya biologis ini tidak terbatas hanya pada petugas medis. Menurut kerangka kerja WHO, petugas dan warga binaan ataupun tahanan yang berbagi ruang, udara, dan air juga menghadapi bahaya fisik yang sama dari lingkungan lapas atau rutan tersebut. Oleh karena itu, seluruh petugas pemasyarakatan memiliki risiko tinggi terpaparnya penyakit menular. Namun, data sistematis mengenai prevalensi infeksi atau penyakit akibat kerja di kalangan petugas non-medis di Indonesia sangat sulit ditemukan atau belum dipublikasikan secara luas. Ketiadaan data ini menunjukkan adanya kegagalan dalam pemantauan kesehatan okupasional yang komprehensif. Ketiadaan studi ini mengindikasikan bahwa penerapan sistem kesehatan dan keselamatan kerja atau occupational health and safety di lapas atau rutan belum memenuhi standar dalam praktik yang direkomendasikan oleh internasional. Institusi pemasyarakatan diwajibkan untuk mematuhi undang-undang dan konvensi kesehatan dan keselamatan yang mencakup pengakuan bahaya, mitigasi risiko, dan penyediaan sistem yang aman. Kurangnya data mengenai kesehatan fisik petugas pemasyarakatan merupakan ancaman kesehatan publik yang terabaikan. Petugas pemasyarakatan bertindak sebagai penghubung antara populasi yang ada di lapas dan rutan yang terisolir dan juga masyarakat luas. Jika mereka terinfeksi penyakit menular di tempat kerja, mereka dapat menjadi vektor penularan ke masyarakat sipil. Dengan demikian, penerapan K3 atau OHS dan pemantauan kesehatan fisik petugas adalah investasi krusial dalam keamanan kesehatan publik nasional. Penelitian Erwin Goffman yang menyebutkan bahwa lingkungan lapas rutan sebagai total institution sangatlah relevan. Lapas atau rutan adalah tempat tertutup di mana individu hidup dan bekerja dalam isolasi yang terpisah dari masyarakat luas dengan rutinitas yang ketat. Stres yang dialami oleh petugas pemasyarakatan bukan hanya berasal dari interaksi dengan warga binaan atau tahanan saja, tetapi juga didorong oleh faktor organisasional seperti struktur birokrasi yang kaku dan metode manajemen yang usang menyebabkan ketidakpuasan dan tekanan psikologis pada petugas. Konflik peran juga merupakan faktor utama pemicu stres psikososial bagi petugas pemasyarakatan. Mereka harus melakukan tugas care, yaitu memberikan pembinaan, perawatan, dan pelayanan kepada warga binaan dan tahanan. Tetapi mereka juga harus melakukan tugas kontrol dengan menciptakan keamanan dan ketertiban pada lapas atau rutan. Kedua peran yang saling bertolak belakang ini menghasilkan tekanan emosional yang tinggi. Ditambah lagi kegagalan dalam manajerial dalam menyediakan kebijakan yang transparan untuk mengatasi paradoks kontrol ini dapat berdampak negatif pada kesehatan psikososial petugas yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan fokus dan efektivitas petugas ketika bekerja. Selain itu, beban kerja yang berlebihan akibat overcapacity yang sebesar 187% secara nasional ini, dan juga rasio petugas dengan warga binaan atau tahanan yang sangat jauh, yaitu 1:40, serta bahaya fisik dan psikologis yang berkelanjutan menyebabkan tuntutan pekerjaan bagi petugas pemasyarakatan sudah mencapai pada tingkat yang ekstrim. Tuntutan pekerjaan ekstrim ini menyebabkan kelelahan fisik dan mental yang merupakan tanda awal dari burnout. Akan tetapi, job resources yang merupakan mekanisme penyeimbang utama untuk tuntutan kerja yang tinggi ini adalah dukungan sosial rekan kerja. Dukungan ini terbukti efektif dalam mengurangi tingkat burnout. Studi empiris pada Lapas Pemuda kelas 2 Tangerang menunjukkan bahwa stres kerja memiliki pengaruh yang sangat lemah dan tidak signifikan terhadap kinerja. Ini dapat terjadi karena tingkat self-evaluasi yang tinggi karena terbentuk akibat pengalaman kerja yang lama. Dari total 97 responden yang diambil dari petugas Lapas Pemuda kelas 2 Tangerang, sebesar 28% dari responden tersebut telah bekerja lebih dari 21 tahun. Pengalaman jangka panjang ini memungkinkan petugas untuk beradaptasi
menjadikan stres yang dialami sebagai kondisi dasar daripada pemicu penurunan kerja. Akan tetapi, tingkat stres yang terlalu rendah pun menyebabkan petugas tidak bermotivasi untuk bekerja. Hal ini cenderung menyebabkan kinerjanya menurun. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan yang menciptakan motivasi bagi petugas yang telah lama bekerja, seperti pembaruan sistem kerja melalui struktur kerja yang lebih fresh ataupun lebih modern. Dengan rasio petugas dan warga binaan ataupun tahanan yang sangat rendah ini, efektivitas dalam pelaksanaan program pembinaan dan fungsi pengamanan terhadap warga binaan ataupun tahanan maupun lingkungan sekitar dapat terganggu. Hal ini mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan dan menyebabkan program pembinaan tidak berjalan secara optimal. Akibatnya, tujuan pemasyarakatan untuk memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan pada warga binaan menjadi sulit tercapai. Lingkungan kerja pemasyarakatan yang sehat memerlukan pendekatan yang holistik, dimulai dari kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan yang efektif harus mampu bersikap tegas dan adil kepada petugas dan warga binaan atau tahanan, dan memastikan bahwa petugas memiliki keyakinan akan dukungan institusi dalam kasus sakit atau cedera. Harus ada sistem kesehatan okupasional yang kokoh yang tidak hanya menyediakan layanan klinis dasar, tetapi juga mendukung kebijakan dan praktik pencegahan, seperti layanan kesehatan bagi petugas. Selain itu, skema reward and punishment serta peluang kemajuan karir dapat mengurangi stres dan kondisi kerja yang buruk. Semua petugas pemasyarakatan memerlukan tingkat pengetahuan dan pemahaman dasar tentang kesehatan yang mencakup pelatihan pertolongan pertama, termasuk pertolongan pertama, kesehatan mental atau PFA, dan pemahaman tentang dampak lingkungan lapas atau rutan pada kesehatan warga binaan atau tahanan yang rentan. Lapas rutan juga harus menyediakan akses yang mudah ke layanan konseling dan psikologis dalam mengalami stres, trauma, dan potensi PTSD yang dialami oleh petugas. Pelatihan yang diberikan kepada petugas juga harus mencakup kesadaran manajemen kesehatan mental sesuai dengan rekomendasi yang ada pada Nelson Mandela Rules. Penelitian tentang kesehatan petugas pemasyarakatan Indonesia menunjukkan adanya tekanan psikososial yang signifikan, terutama berupa tingginya tingkat stres kerja dan kelelahan akibat faktor sistemik seperti kepadatan penghuni yang over capacity dan beban tugas yang berlebihan akibat peran ganda yang dialami. Meski demikian, tingkat ketangguhan petugas secara mental tetap tinggi. Salah satunya terlihat dari rendahnya angka burnout di Lapas Kelas 1 Semarang. Hal ini sebagian besar didukung oleh solidaritas dan dukungan antar rekan kerja yang berperan mengatasi kelemahan-kelemahan dan struktur lembaga. Agar sistem pemasyarakatan berjalan dengan efektif, perlu diterapkan strategi kesehatan okupasional yang menyeluruh, bersifat pencegahan, dan terstruktur sesuai dengan prinsip healthy presence. Pengembangan sistem kesehatan kerja yang kuat, independen, dan bersifat klinis, termasuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan fisik dan biologis secara rutin dan wajib bagi seluruh warga binaan ataupun tahanan, dan juga petugas, seperti screening TB, HIV, dan juga penyakit-penyakit menular lainnya guna mencegah penyebaran penyakit. Selain itu, memperkuat dukungan psikososial yang bersifat preventif melalui program mental health yang berbasis kelompok dengan menawarkan pelatihan wajib mengenai manajemen stres, trauma pengganti, dan pertolongan pertama pada kesehatan mental sebagai upaya utama menghindari kelelahan kerja. Demikian penjelasan dari saya. Sampai bertemu lagi. Terima kasih.